Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat cerdas. Kondisi politik saat ini di Indonesia sangat memprihatinkan. Ongkos politiknya itu bertarif, ya. Untuk menduduki satu kursi jabatan, mulai dari caleg yang paling bawah yaitu kabupaten kota, kemudian provinsi, DPR RI, dan capres cawapres. Kita lihat dulu dari atas. Untuk capres saja modalnya antara 5 triliun ke atas, bayangin, ya kan. Kemudian ke bawah lagi itu ada tarifnya untuk tarif jadi. Makanya jabatan politik strategis ini sering didikte oleh pemilik modal besar, ibaratnya pengusaha, kemudian cukong, dan investor asing. Dia akan menjadi sponsor, mendanai seluruh kampanye itu, dengan catatan kalau seandainya dia meraih jabatan atau kursi, dia harus diberikan kompensasi, kemudian servis, ya, mulai dari pengelolaan hutan, kekayaan alam, tambang, kemudian lahan, ya kan, bahkan PSN. Dan itu kerjasama kong kali kong dengan pemimpin terpilih yang didanai, sehingga dari pemimpin tertinggi yaitu presiden, dia bisa memerintahkan kepada Kapolri atau Panglima TNI dan birokrasi ASN untuk mengikuti ambisi presiden. Ya, dengan catatan seperti ini kita bisa merenungkan, begitu kekuasaan itu sudah dicengkram, apapun bisa dibeli, ya. Jadi yang mengendalikan negara ini adalah pengusaha, cukong, dan pemilik modal, ya, kapitalis itu. Ditambah lagi dengan oligarki parpol, sehingga lengkaplah, ya, kejahatan politik di Indonesia ini, ya. Yang mengendalikan siapa? Ya ini cukong-cukong ini, pemilik modal besar, corporate, ya. Sehingga dia bisa membeli undang-undang atau aturan atau apapun cerita konstitusi, mulai dari anggota dewan yang membuat undang-undang seperti misalkan cipta kerja, diundangkan yang lebih untung apa? Pengusaha. Dia mampu meraup pengelolaan hutan, kemudian tambang, kemudian lahan, ya, itu bisa diraupnya, sehingga yang untung siapa? Ya mereka ini. Yang jebol siapa? Ya rakyat. Kenapa? Karena seluruh aset negara sudah dikuasai asing, otomatis, ya, kewibawaan atau kedaulatan wilayah Indonesia sudah mulai tergerus. Tapi kenapa dibiarkan sama TNI, Polri? Padahal itu tugas mereka yang pokok. Lah, dengan kekuatan uang itulah, ya, presiden bisa memerintahkan, ya, untuk mengamankan program-program dia itu. Masih ingat kan dengan prahara di Rempang, kemudian di Sulawesi Tenggara, kemudian di Kaltim, ya, IKN dan lain sebagainya. Itulah ujung-ujungnya, sehingga seluruh kekayaan aset negara itu masuk entah kemana, sehingga itu bisa dijadikan modal kampanye, ya, bisa membeli partai politik, bisa membeli aparat keamanan, bisa membeli
ya, birokrasi, ya. Ini yang membuat mental kita itu mental cuan, ya. Dengan diiming-imingi cuan, mental kita sudah tertutup hati nuraninya. Terus sampai kapan ini? Ya selama Indonesia itu dikuasai atau dipimpin oleh orang-orang rakus dan politik dinasti, KKN dan lain sebagainya, susah merubah sistem seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat cerdas.